kita mau mengikuti kelincahan atau kecerdikan sang monyet, belum tentu juga, karena siswa saya bukan cuma monyet, siswa saya ada kuda, ada sapi, ada anjing, ada ayam, gitu. Saya mau ikut yang kemampuannya si kuda, ketika tendang orang langsung mati, ya monyet nggak bisa tendang, gitu. Jadi Anda harus ini harus menjadi pemikiran kritis Anda semua, bahwa saya membelajarkan siswa itu adalah siswa yang unik, yang latar belakangnya sangat variatif. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang terlatih, ada yang tidak terlatih, ada yang mungkin matanya terang, ada yang matanya kabur, ada yang lengannya pendek, ada lengannya panjang, macam-macam itu. Karena macam-macam siswa kita, maka kita juga tidak bisa menilai mereka secara sama, harus bisa berbeda-beda juga untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu maksudnya seperti itu ya. Ya, kalau di dalam bab 2 itu ya macam-macam sih namanya. Biasanya ada disebut kajian pustaka, ada juga yang menyebutnya kajian literatur, ya. Macam-macam lah. Pokoknya inti dari bab 2 itu biasanya adalah teori-teori. Ya, maka kajian-kajian teori di bab 2 itu sudah menjadi penting. Tidak bisa lagi menurut Albertus Van Lampir adalah smash adalah misalnya. Anda bisa lagi gitu. Tapi kalau ada bukunya Albertus Van Lampir bisa dipakai. Saya mendefinisikan bahwa smash adalah pukulan keras memaku yang mengarah pada salah satu sudut yang hasilnya adalah pukulan yang keras misalnya. Itu menurut pendapat siapa? Ya Albertus Van Lampir. Menurut pendapat siapa? Lucky Fruan. Menurut pendapat siapa? Norbert Taniquele gitu. Ya itu berarti ada hasil-hasil kajian teori atau hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa kita gunakan sebagai acuan dengan menyebutkan namanya. Gitu. Jadi tidak bisa menulis asal mau aja, tapi menulis maunya kita, atau ini punya saya seperti ini. Saya menulis banyak. Bola voli adalah apa, smash adalah, memaku adalah gitu. Tetapi itu tidak lengkap. Di bagian akhir dari semuanya itu perlu dicantumkan. Maka dari berbagai argumentasi yang sudah saya kemukakan itu diperkuat oleh teorinya si A, si B, si C, bahwa yang namanya smash adalah seperti ini. Nah, itu baru dijadikan sebagai karya-karya yang ilmiah gitu ya. Jadi harus berdasarkan, di backup oleh teori apa, atau ahli siapa, atau bukunya siapa. Itu terkait dengan kajian-kajian teori ya. Sedangkan juga hasil-hasil penelitian yang relevan itu perlu untuk dikaji juga. Nah, jadi waktu menulis di bab 2 itu melihat juga, oh itu Bung ketua kelas itu pernah meneliti, kalau saya salah beta tahu itu dia pernah teliti tentang ini. Nah, kalau begitu ambil juga hasil penelitian dia untuk memperkaya beta pun hasil penelitian. Kemudian Bung Taniquele itu ada meneliti juga tentang ini. Nah, beta ambil dari Bung Taniquele untuk memperkuat beta penelitian. Kemudian ada juga itu penelitian Pak Ibu Kori, penelitiannya kalau tidak salah itu tahun lalu itu atau 2 tahun lalu. Saya juga bisa mengambil itu, mengadop itu untuk memperkuat landasan pikir dari saya. Nah, itu diperkuat oleh kajian-kajian yang relevan ya, dari hasil-hasil penelitian yang sesuai atau yang relevan dengan apa yang kita tulis gitu ya. Yang berikut biasanya ditutup setelah teori-teori, definisi teori, kerangka pikirnya itu kita tulis teori-teori, maka di bagian akhir dari teori itu biasanya ditutup dengan, bukan ditutup tapi diakhiri, di bagian akhir itu adalah
kerangka pikir. Nah, kerangka pikir itu disaring aja dari apa yang sudah disebutkan di bab 2 itu secara menyeluruh, teori-teorinya sudah dapat, maka menurut hemat saya ini bola voli seperti ini, passingnya seperti ini, smashnya menjadi tidak bagus karena begini-begini, maka menurut hemat saya metode yang saya gunakan bukan metode tetapi sarana prasarana media yang kita gunakan untuk meningkatkan itu. Nah itu, dan setelah itu, setelah ada kerangka pikirnya, maka diakhiri dengan yang namanya hipotesis penelitian. Kalau di hipotesis penelitian itu, di penelitian-penelitian yang sifatnya kolaboratif, penelitian-penelitian yang sifatnya korelasional atau mencari hubungan-hubungan, atau penelitian-penelitian yang juga sifatnya adalah komparasional atau komparasi atau mencari perbedaan antara dua men. Ya, jadi itu kalau di dalam penelitian tindakan kelas, maka yang ada di hipotesis bukan hipotesis penelitian tetapi hipotesis tindakan. Ya. Jadi hipotesis tindakan itu akhir dari bab 2, yaitu kita masuk hipotesis tindakan. Hipotesis itu apa? Ya, hipotesis itu kerangka berpikir sementara. Kerangka berpikir sementara. Jadi ataukah jawaban sementara dari hasil penelitian kita. Nah, maka misalnya bunyi hipotesis, ya, kalau tadi spike-nya atau smash-nya bermasalah, kemudian modifikasi media pembelajarannya yang dijadikan variabel yang bisa variabel pengaruh gitu, maka tinggal hipotesis penelitian itu biasanya jawaban sementara. Kalau di perumusan masalah adalah pertanyaan, maka di hipotesis tindakan adalah menjawab pertanyaan, tapi jawaban itu masih bersifat sementara. Mengapa bersifat sementara? Karena jawaban itu nanti akan dijawab melalui hasil-hasil pembahasan pada bab-bab di bawahnya. Gitu. Nah, jadi kalau begitu, berarti hipotesis tindakan kita bisa macam-macam. Ya katakanlah smash bola voli dapat ditingkatkan melalui modifikasi media pembelajaran. Itu sudah jawaban penelitian. Nah, tapi jawaban itu masih bersifat sementara. Nanti akan dibuktikan melalui pembahasan pada bab 4 itu. Itu yang terkait dengan hipotesis tindakan, ya. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau di permasalahan atau perumusan masalah itu selalu dibarengi dengan kata tanya. Ya, kata tanya, apakah, bagaimanakah, gitu ya. Ya itu, apakah smash dalam bola voli itu dapat ditingkatkan melalui modifikasi media pembelajaran. Nah, itu pertanyaan apakah. Tetapi kalau di hipotesis menjawab. Kalau di atas ditanya apakah, maka di hipotesis menjawab gitu. Terdapat gitu. Nah, atau langsung saja bahwa smash dalam pembelajaran bola voli ya atau sangat dipengaruhi oleh media pembelajaran atau dapat ditingkatkan melalui media pembelajaran. Itu yang terkait dengan di penulisan laporan khususnya di bab 2. Ya kalau bab 3 itu rata-rata adalah metodologi penelitian. Maka silakan Anda mendesain metodologinya ya. Prosedur penelitian, setting tindakan. Nah, itu biasanya dibuka kalau di dalam di dalam Anda punya modul-modul itu sudah ada ya, siklus-siklus ya, siklus 1, siklus 2, siklus 3 yang terdiri dari ada observasi atau pengamatan ya, kemudian pelaksanaan, tindakan, refleksi. Itu siklus 1. Kalau sudah tuntas,
atau belum tuntas. Kalau sudah tuntas berarti selesai. Kalau belum tuntas berarti masuk lagi di siklus kedua. Ya, siklus kedua sama lagi. Ya, kita mengobservasi, kita melihat apa yang harus dilakukan lagi, kita melaksanakan, kita mengamati, dan kemudian kita refleksikan lagi. Nah, kalau sudah tuntas, berhenti di siklus 2. Belum tuntas, berarti lanjut lagi ke siklus 3. Nah, itu. Tapi kalau kebanyakan siklus, maka bisa jadi, wah ini memang gurunya yang bermasalah. Artinya guru tidak mampu membelajarkan siswa sehingga siklusnya banyak sekali. Kalau siklusnya banyak sekali, berarti tidak mungkin siswa bodoh-bodoh terus, pasti guru yang bermasalah. Mungkin metodenya kurang bagus, kurang paham, atau juga tidak menguasai materi, dan segala macam. Itu bagian-bagian yang menjadi perhatian ya. Lalu subjek penelitian. Subjek kita siapa? Disebutkan dengan jelas. Subjek kita adalah siswa kelas 5-3 dari sekolah apa? SMP Kartika 8, misalnya begitu. Atau siswa kelas 5 dari SD Saverus A2, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian nanti ada juga yang terkait dengan instrumen penelitian, ya, tinggal menyesuaikan instrumen yang saya gunakan apa. Biasanya ada RPP. Ya, instrumen yang kita gunakan itu biasanya ada RPP. Ya, RPP yang ada di sekolah itu yang kita pakai, gitu. Dan kalau bisa RPP yang kita buat sendiri, jangan RPP yang dibuat oleh orang lain lalu kita tinggal copy paste. Kita copy paste saja untuk kita gunakan. Jadi kita menggunakan RPP yang sudah kita desain sendiri. Itu lalu kemudian nanti mungkin dengan teknik analisis data, biasanya dengan uji persentase dan segala macam itu ya, bisa digunakan. Dan pada bab 4 itu tinggal hasil penelitian. Jadi setelah kita dapat skor-skor dari siswa, kita olah, masukkan ke dalam rumus, kita olah, ternyata hasilnya lebih tinggi dari KKM. Ya, katakanlah dari 25 siswa, ada 15 siswa yang tuntas. Kalau dari 25 itu 25 siswa, katakanlah 15-nya dikatakan tuntas, artinya katakanlah tuntas yang mana? Tuntas artinya melampaui dari KKM dari sekolah itu. Jadi kalau KKM-nya 70, ya tuntas artinya sudah di atas 70 gitu. 70 ke atas itu berarti dinyatakan tuntas. Ya kalau belum tuntas, itu yang dianalisis, direfleksikan, kira-kira kenapa tidak tuntas? Itu ketika kita sudah tahu tidak tuntas karena 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu yang kita bawakan dalam siklus 2 supaya kekurangan, kelemahan pada siklus 1 yang menyebabkan banyak orang tidak tuntas itu kita mempersiapkan secara baik pada siklus kedua. Itu yang pada bab 4. Lalu ada pembahasannya, mengapa tuntas, mengapa tidak tuntas, berapa yang tidak tuntas, itu. Mengapa mereka itu tidak tuntas, itu akan dijawab di dalam pembahasan. Dan nanti pada bab 5 itu ya tinggal menyimpulkan saja. Menyimpulkan dan memberikan saran, pertimbangan ya. Bisa juga saran itu memberikan kontribusi pikir, merekomendasikan untuk orang lain lagi, silakan meneliti. Bisa jadi di simpulan itu lalu di saran atau rekomendasi memperhatikan bahwa di penelitian ini memiliki sejumlah kekurangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5, maka saya merekomendasikan kepada peneliti yang berikut untuk memperhatikan 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Nah, itu disampaikan di dalam saran atau di dalam rekomendasi di bagian akhir dari bab 5 itu. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Di bawah-bawah ini hanya merupakan penjabaran yang sudah saya jelaskan banyak tadi, sehingga mungkin tinggal saya kembalikan kepada kita semua. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan bersama,
Ya, kalau butuh jawaban saya akan berusaha menjawabnya. Tetapi kalau Bapak Ibu semua sudah bisa menuntaskan permasalahan itu, ya mungkin saya tidak perlu lagi turun tangan atau saya tidak perlu lagi untuk menjelaskan. Yang jelas kalau sudah tuntas gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sekali juga ke bawah, masih ada 70 slide. Ya, tapi mungkin kalau banyak-banyak saya jelaskan juga di sini nanti terima 100% atau 90%, nanti keluar dari rumah sudah tinggal 70%, nanti di jalan raya hilang lagi tinggal 50%, sampai di rumah itu suami atau istri ngomel-ngomel tinggal lagi 20% sampai 10%, lalu tidur, bangun, kerja, lain-lain tinggal 5%. Gitu. Jadi menjelaskan banyak dan sedikit sepertinya sama saja karena di modul sudah tercantum banyak. Kalau saya ngoceh terlalu banyak di sini pun nggak ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan Bapak Ibu silakan bertukar pikiran. Mudah-mudahan jangan karena saya saja, tapi karena kemampuan dari Bapak Ibu, koleksi banyak data dan banyak masukan-masukan, itu bisa memperkaya Bapak Ibu semua untuk membantu teman-teman yang lain dalam menyiapkan penelitian tindakan kelas. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Om, dan boleh kita silakan berdiskusi. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Baik, Prof. Terima kasih.